Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing ilmu dari teman-teman asli Jambi, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi melalui daring, tapi kita bisa bersilaturahmi semua sama teman-teman ahli gizi, kemudian teman-teman fisioterapi dan juga adik-adik mahasiswa mungkin calon-calon ahli gizi. Hari ini saya diamankan panitia untuk menyampaikan materi tentang terapi gizi medis pada pasien stroke yang memang nanti akan kita bahas sampai kepada contoh studi kasusnya bagaimana penerapannya di rumah sakit kami di Rumah Sakit Pusat Harapan Nasional. Mungkin ini gambaran materinya tentang gambaran stroke, kemudian malnutrisi, disphagia, dan nanti kita akan bahas sedikit tentang PAGP-nya dan juga terutama intervensi gizinya. Kita akan fokus ke intervensinya. Kemudian studi kasus sedikit dua kasus contoh bagaimana penerapan untuk PAGP di Rumah Sakit Pusat Harapan Nasional. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh dari dokternya, dari segi medisnya, bagaimana stroke itu. Jadi kalau secara umum stroke adalah keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang begitu cepat sehingga beresiko terhadap kematian pasien. Dan memang kalau di kami memang ada salah satu IKP di RUT yang memang di situ ada 20 needle untuk pasien-pasien sistemik yang memang di situ ada code, jadi memang ada kayak di emergency ya di IGD di situ memang 60 menit sudah harus tercapai untuk intervensi pada pasien stroke dari baik dari emergency ataupun di IGD, kemudian nanti bagaimana rencana. Jadi memang mungkin juga Bapak Ibu juga sering mendengar bagaimana kecepatan penanganan untuk pasien-pasien stroke itu sendiri, terutama dalam kondisi emergensi. Kemudian stroke itu ada dua, jadi secara umum ada stroke sistemik dan hemoragik. Jadi kalau stroke sistemik itu ada jenisnya itu embolik, kemudian ada trombotik, dan untuk stroke hemoragik itu ada intracerebral dan subarachnoid lambung. Nah, ini gambaran perbedaannya. Jadi kalau iskemik memang itu ada sumbatan, kemudian kalau hemoragik itu pembuluh darahnya robek atau ruptur di sini dari pembuluh darah sehingga pecah. Nah, di sini ada darah yang mengalir keluar dari pembuluh darah. Nah, itu gambaran yang mungkin Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk ke fase pertama di mana pasien masuk harus dilakukan screening gizi awal sehingga memang kita akan tahu pasien tersebut beresiko malnutrisi ataupun tidak. Itu penting karena memang di sini nantinya akan menentukan outcome dari terapi kita. Jadi kebetulan memang kami baru waktu kemarin melakukan penyebaran dengan dosen dari Boston bagaimana penanganan di sana sehingga memang outcome terapi gizi itu bukan hanya berhenti di tujuan terapi, tetapi memang bagaimana sih outcome akhirnya. Jadi dampak akhir dari terapi gizi kita itu bagaimana. Jadi pengukuran di sana itu memang sampai ke outcome. Kalau mungkin kita untuk pasien rawat inap berakhir di tujuan intervensinya tercapai atau tidak. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan secara umum garis besar dan sampai pada akhir dari intervensi gizi kita sampai tidak ditemukan lagi diagnosa gizinya itu adalah outcome. Jadi untuk pasien-pasien stroke ini outcome-nya seperti apa gitu. Dan tentunya kita juga berkolaborasi baik dengan medis, keperawatan, fisioterapi, terapi bicara, kemudian okupasi terapi kalau itu kami. Jadi banyak banget profesi yang terlibat dan mungkin sedikit gambaran kalau di rumah sakit kami itu semua PPA itu langsung include. Jadi tidak ada istilah by konsul. Jadi kenapa di kami itu lossnya cepat banget, time of stay-nya itu kalau untuk klinik itu 5 sampai 7 hari sudah bisa keluar dari rumah sakit. Karena di hari pertama itu fisioterapi juga langsung melakukan assessment untuk asuhan fisioterapinya sehingga teman-teman fisioterapi itu sudah bisa memberikan latihan kepada pasien yang stabil dengan hemodinamik stabil dan lain sebagainya, pastinya sudah melewati fase kritis itu juga sudah langsung di ruang rawat inap untuk dimulai latihan fisioterapi. Jadi ketika pulang itu target fisioterapi juga tercapai, target gizi tercapai. Nah itu kolaboratif di kami. Mungkin
bisa diadop oleh teman-teman di rumah sakit lain, karena beberapa rumah sakit by konsul, jadi fisioterapinya by konsul, gizinya by konsul, gitu kan harus konsul dulu dari BPJS. Kalau kita itu sudah langsung include, jadi fisioterapi, terapi bicara, ahli gizi, kemudian okupasi terapi apabila dibutuhkan. Nah, kemudian juga psikolog klinis dan farmakologi klinis. Jadi sudah langsung include ketika pasien start pertama di ruang rawat inap, itu sudah langsung semuanya berkolaboratif di hari pertama tanpa konsul dari BPJS. Jadi itu kebijakan di kami berdasarkan clinical pathway yang kita buat. Nah, sedikit ini tentang malnutrisi, karena memang banyak banget. Nanti saya tunjukkan berapa persen sih gambaran di rumah sakit otak sendiri pasien-pasien stroke yang mengalami malnutrisi. Jadi kalau ini data lama sebenarnya tahun 2014 di UK itu sudah 29% itu yang malnutrisi berat. Bayang bagaimana yang malnutrisi ringan dan malnutrisi sedang. Kemudian prevalensinya antara 6,1 sampai dengan 62%. Nah, untuk prevalensi malnutrisi secara umum dilaporkan juga ada 30%. Nah, ini prevalensi malnutrisi pasien itu bisa sampai 62% itu karena apa saja? Yang pertama memang adanya penurunan intake. Jadi pasien-pasien yang masuk itu tidak semuanya langsung bisa diberikan makanan per oral. Dan di situ memang ada risiko disfagia juga pada beberapa pasien. Kemudian ada penurunan keinginan untuk makan, jadi nafsu makannya juga menurun. Kemudian ada kelelahan sehingga pasiennya juga lemah. Kemudian pembatasan ataupun ketidakmampuan untuk makan sendiri. Kemudian beberapa pasien kami juga ada yang depresi dan memang ada yang memang menyatakan sampai mau bunuh diri juga, karena memang belum bisa menerima kondisi di mana sebelumnya pasien tersebut sehat, bisa beraktivitas, kemudian tiba-tiba serangan stroke dan memang dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Itu yang membuat dia stres. Kemudian oral hygiene juga bermasalah karena juga beberapa pasien juga tidak bisa melakukan oral hygiene sendiri. Kemudian beberapa efek dari obat-obatan. Jadi efek dari obat-obatan ini misalkan penggunaan antibiotik yang lama pada pasien-pasien NCC, kalau di kami neurocritical care. Nah, di situ memang ada beberapa antibiotik yang dia mengganggu penyerapan dari zat gizi. Nah, itu makanya kita sebagai ahli juga harus tahu kapan makanan diberikan, kapan obat masuk. Nah, itu harus kita kolaboratifkan. Jadi delaynya makanan itu kita misalkan harusnya diberikan makanan jam 6. Nah, itu juga harus kita komunikasikan ke food production kita, jadi ke produksi makanan, bagaimana makanan yang diberikan itu, nanti pemberian makanan paginya bukan jam 6, tapi jam 8, karena jam 6 dia harus mengkonsumsi obat, misalkan seperti itu. Ada beberapa pemberian makanan cair juga ada pasien-pasien kami yang memang agar tidak mengganggu dari penyerapan obat dan juga penyerapan dari makanannya. Jadi siapa duluan gitu. Atau misalkan obatnya harusnya jam 6, kalau bukan obat DM, tetapi misalkan obat-obat untuk pengisian darah dan sebagainya, itu kita masuk duluan. Jadi jam 6 makan dulu atau makanan cair masuk dulu, nanti kita akan 2 jam setelahnya baru obat yang akan dimasukkan. Jadi itu timingnya itu kolaboratif antara DPJP, perawat, kemudian farmakologi klinis dan ahli gizi. Jadi itu yang kita selalu diskusikan di setiap kasus. Nah, ini tahun 2020. Jadi pasien-pasien yang risiko tinggi malnutrisi pada hasil screening NSP itu di situ 65%. Bisa kebayang kalau pasiennya sekitar taruhlah misalkan 500, 65%-nya risiko tinggi malnutrisi. Kemudian yang risiko sedang malnutrisi 2% dan sisanya tidak risiko malnutrisi. Pertanyaannya, apakah pasien-pasien tidak berisiko malnutrisi di rumah sakit otak itu dibiarin aja nanti 7 hari baru didatangi oleh ahli gizi? Tidak. Kami hampir semuanya 99% pasien kita itu semuanya mendapatkan PAGP. Nanti akan saya jelaskan bagaimana clinical pathway di rumah sakit kami. Kemudian di sini untuk perubahan status gizinya, nah yang kita pantau di sini adalah jangan sampai pasien yang masuk malnutrisi itu misalkan totalnya adalah 4%, kemudian pasien pulang status gizinya ternyata banyak yang lebih tinggi malnutrisinya, misalkan sampai 10%. Itu juga warning bagi kami karena juga masuk di kami, jadi itu pertama yang dikatakan. Jadi memang ini datanya susah memang untuk Ibu ahli gizi, karena gini, pasien masuk biasanya kan di ruang A.
kemudian nanti pulangnya dari ruang B atau ruang C gitu ya. Nah, ini kan diikuti terus menerus. Ini kan diikuti terus menerus nih perkembangan dari pasien. Nah, nanti yang akan melaporkan status gizi pasien itu adalah pasien di ruangan A. Kemudian untuk status gizi pasien pulang adalah ahli gizi di ruangan B. Jadi nanti datanya matching. Nah, itu nanti kita tahu bahwa pasien itu masih dengan status gizi seperti apa dan pulang dengan status gizi seperti apa. Nah, ini adalah dasar kami untuk modified food pathway. Jadi dulu kita itu memang untuk pasien-pasien dengan MSC kurang dari 2 itu memang hanya disarankan untuk pada saat discharge kita akan lakukan edukasi. Tetapi saat ini semua pasien baik itu low risk ataupun high risk itu semuanya dilakukan edukasi di awal, asesmen gizi dan juga PAGT. Kenapa? Karena meskipun dia itu low risk, pada beberapa kasus dia menggunakan NDT, misalkan seperti itu. Jadi kita tetap melakukan asesmen gizi, kemudian kita juga targetnya adalah 48 jam pertama admisi. Jadi 2 kali 24 jam itu tetap kita lakukan. Jadi bukan hanya yang high risk. Jadi bisa kebayang dong kalau misalkan ada beberapa rumah sakit lain yang bilang ahli gizinya rumah sakit kota kok banyak banget gitu ya. Bukan seperti itu. Kami memang mungkin salah satu rumah sakit yang menerapkan tips untuk ahli gizi. Jadi ahli gizi itu pulang sampai jam 9 di kami. Jadi memang untuk recording stopped. Biar tahu kapan kita akan melakukan PAGT, kemudian kapan akan edukasi gizi, karena memang gini, kami target untuk edukasi itu 2 kali untuk semua pasien minimal. Nah, bisa jadi pasien itu diedukasi 3 atau 4 kali. Kenapa seperti itu diedukasi gizi? Karena perubahan dietnya cepat. Jadi ketika misalkan rencana pulang itu kita akan diinformasikan H-1, itu semua datanya sudah ada dan kita edukasi misalkan dengan makanan cair pulang, rencana pulang ini. Tetapi setelah dilakukan tes menelan oleh terapi bicara misalkan pada sore hari, ternyata pasiennya sudah bisa menelan. Secara otomatis besok paginya sebelum jam 12 kita harus lakukan edukasi gizi pasien pulang kembali dengan bentuk makanan yang sudah direkomendasikan oleh terapi bicara. Jadi bisa kebayang berapa kali kita edukasi kepada pasien, terutama untuk H-1 sebelum pasien pulang. Dan itu memang datanya di-share ke semuanya, baik itu gizi, kemudian perawat, fisioterapi, farmasi, kemudian terapi bicara atau okupasi terapi. Kalau okupasi terapi lebih banyaknya sih nanti di rawat jalan. Nah itu jadi H-1 itu sudah di-share semua data untuk pasien pulang. Itu gambarannya kenapa kita menerapkan untuk pasien-pasien low risk malnutrition itu tetap kita lakukan transit. Nah ini mungkin Bapak Ibu semua juga setiap hari menjalankan screening dan assessment gizi. Nah ini ada MNA, ada SBA, ada MOSC, kemudian untuk strong recommendation ada NSC juga. Semua pasien itu saat masuk rumah sakit harus di screening untuk diidentifikasi malnutrisinya. Jadi semuanya. Dan secara berkelanjutan setidaknya setiap minggu selama dirawat di rumah sakit. Kalau kami menerapkan 3 hari sekali, kenapa? Karena tadi loss kita itu cepat, jadi hasilnya memang 5-7 hari. Jadi kalau kita lakukan di hari ke-7, hasilnya sudah pulang gitu untuk pasien-pasien nanti PDSI. Nah, ini screening gizinya, kemudian ini kita bagi menjadi 2, jadi pasien beresiko malnutrisi, ada dysphagia ataupun tidak, kemudian pasien-pasien yang tidak beresiko malnutrisi ada dysphagia ataupun tidak. Nah, ini gambaran di kami. Nah, ini contoh screening gizinya menggunakan MSC, jadi memang hasilnya dia tidak yakin ada bagian menjadi longgar, kemudian apakah asupan makan pasien berkurang karena masih makan atau kesulitan menerima makanan, tidak, kemudian apakah pasien ada diagnosa khusus, dia diabetes ataupun stroke misalkan seperti itu, nah langsung konsul ke ahli gizi. Nah ini memang dilakukan oleh perawat, jadi nanti langsung refer ahli gizi dan ahli gizi harus melakukan verifikasi. Nah, di sini contoh MSC yang Bapak Ibu nanti bisa pakai di aplikasi, jadi di HP juga bisa. Jadi memang ini contoh untuk NUST yang dikeluarkan oleh Klaten, jadi tidak perlu pakai kertas lagi. Jadi misalkan hasil MSC-nya bagaimana,
kami sedang berupaya untuk ini sudah masuk sih di pengkajian awal keperawatan, jadi karena memang sering itu kan, kita sudah masuk di aplikasi, jadi sudah masuk di EHR, Electronic Health Record. Kemudian, nah kita akan masuk ke dysphagia, sedikit saya mungkin menjelaskan tentang dysphagia ini. Jadi memang pada beberapa kasus dysphagia itu sangat berkorelasi terhadap kejadian malnutrisi, karena memang kesulitan menelan ini juga bukan hanya rutenya yang harus kita rubah, tetapi kita juga harus tahu bagaimana penyerapan dari zat gizi itu yang diterima oleh pasien. Dan karena ada beberapa pasien yang memang dia itu tolerir dengan NGT dan sesuai kebutuhan itu 1700 masuk semua gitu. Tetapi kenapa sih pasiennya ternyata berat badannya turun banget gitu ya. Kita harus evaluasi di situ apakah memang ada diare, kemudian kita juga harus tahu konsistensi dan frekuensi dari diare pasien, kemudian bagaimana dengan dalam cairannya, kemudian dari situ kemudian hasil pemeriksaan laboratorium juga kita harus tahu apakah memang ada infeksi dari gula darahnya atau peningkatan dari gula darahnya, itu juga harus kita cek secara keseluruhan. Jangan sampai pasien diberikan 1700 kilokalori, 1700 cc ataupun mili, tapi penyerapannya dia nggak bagus. Jadi memang pasiennya masih diare, terus habis itu distensi abdomen gitu kan, itu juga harus kita cek juga. Jadi untuk pasien-pasien dysphagia ini memang kita harus memulainya dari porsi kecil, kemudian kalau sering belum tentu ya, karena memang ada pasien yang memang dia bisa terima bolus dan lebih baik diberikan 4 kali misalkan kayak gitu untuk makanan cair, tetapi ada yang memang bisa terima 6 kali gitu. Jadi kita harus memulainya dengan perlahan, dan kita juga tidak boleh mentargetkan terlalu tinggi untuk pasien-pasien memang yang dengan apalagi dengan malnutrisi dia dan kemudian ini prevalensi dysphagia pada pasien-pasien stroke. Nah ini cycle of malnutrisi dan dysphagianya. Jadi memang kita tahu kalau misalnya pasien asupan kurang kan ada dua ya penyebab malnutrisi secara umum. Jadi yang pertama adalah memang asupan yang kurang, yang kedua adalah adanya penyakit infeksi atau penyakit kronis. Nah di sini kalau untuk pasien itu dua-duanya, jadi asupannya kurang juga ada penyakit kronis. Jadi, nah ini adalah PR kita semua ahli gizi, bagaimana kita memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya, energi dan gizinya, dan bisa diterima oleh pasien. Jangan hanya kita menghitung sedemikian rupa, tetapi ternyata pasiennya nggak tolerir, nggak bisa menerima. Itu juga akan mempengaruhi dari gizi dari pasien. Ini dampaknya. Jadi dysphagia itu akan menurunkan asupan makanan dan minuman, kemudian nanti beresiko terhadap dehidrasi dan malnutrisi. Kemudian pada pasien-pasien dysphagia itu resiko osteopenia tinggi, sehingga resiko terjadi pneumonia. Nah ini beberapa macam dysphagia, baik dysphagia fase oral, kemudian di sini memerlukan waktu yang lama dalam mengunyah atau makan. Makanya untuk pasien-pasien kami misalkan kenapa belum habis gitu ya, oh iya nanti akan dimakan lagi gitu. Itu memang resiko kita, jadi memang kita harus tetap memberikan edukasi bahwa makanan itu maksimal 2 jam dikonsumsi gitu, dan memang pelan-pelan banget, jadi itu memang butuh kesabaran kita, dan juga kita harus komunikasikan ke pramusaji bahwa makanannya jangan diangkat dulu, nanti dia akan dimakan lagi, tetapi kita pastikan ke keluarga bahwa itu memang maksimal 2 jam. Kemudian malas makan, berat badan menurun, ada gerakan lidah berlebihan, jadi lidah itu tidak terkontrol, kemudian makanannya sampai keluar mulut. Mungkin teman-teman yang di unit stroke, ahli gizi yang di unit stroke tahu, dan banyak banget pasien yang seperti ini. Kemudian makanan terkumpul di sisi sebelah dalam, di bawah lidah. Nah, banyak banget numpuk itu, kemudian bicaranya kurang jelas. Ini dysphagia fase oral. Kemudian ada fase faringeal dan juga fase esofageal. Nah, kalau fase faringeal itu dia sering batuk dan tersentak saat makan, kemudian sulit menelan,
ada regurgitasi makanan melalui rongga hidung masuk, kemudian mulut dan sifat trakeostomi untuk pasien-pasien dengan trakeos. Kemudian suara atau napas terdengar parau dan ada keluhan makanan tersangkut di kerongkongan. Ini untuk fase faringeal. Kemudian untuk fase esofageal, di situ ada mengeluarkan liur, sekresi air liurnya berlebihan. Kemudian resiko aspirasi pneumonia. Nah, ini sebenarnya hanya gambaran Bapak Ibu, jadi memang saya disclaimer-nya tidak memperkenalkan produk ini ataupun tidak menjual produk ini, tetapi memang ini yang beredar di Indonesia dan kita gunakan untuk tes menelan pasien. Jadi memang yang di atas ini adalah buatan kita yang kita modifikasi. Jadi kita punya gold standarnya bagaimana menggunakan produk ini, kemudian bagaimana produk ini kita gunakan. Nah, ini nanti kita buat yang setara dengan puding yang memang kita modifikasi resepnya. Jadi karena kalau kita menggunakan produk ini mahal banget dan di Indonesia pun kadang ada kadang enggak gitu ya. Kami di Jakarta saja kesulitan gitu untuk menggunakan produk-produk pengental ini. Jadi ini adalah produk pengental dengan zero kalori yang digunakan untuk tes menelan. Kalau di luar negeri memang digunakan untuk makan. Jadi setiap kali makan dibutuhkan dari produk ini. Jadi produk pengental itu sehingga makanan yang dikonsumsi itu sesuai dengan daya terima pasien. Jadi sesuai dengan kekentalan yang memang direkomendasikan oleh terapi. Nah, ini adalah form screening disfagia di kami dan saat ini memang sudah online, jadi nggak kayak gini lagi, nggak pakai kertas lagi, semuanya kita menggunakan electronic health record. Jadi kalau misalkan dia itu positif disfagia, misalkan ini ya contoh pasiennya sadar atau dispatria, iya, kemudian dia sudah ada dispatria, kemudian di sini tes menelan air putih tidak mampu menelan. Ini stop di sini, nanti rekomendasinya adalah positif lanjut lagi. Kita akan masuk ke PAGT-nya. Jadi Bapak Ibu sudah sangat hafal ya, jadi assessment, diagnosis, intervensi, dan managenya. Kemudian di intervensi sendiri itu ada preskripsi diet, pemberian makanan, edukasi gizi, konsultasi, dan koordinasi ataupun kolaborasi. Nah, ini untuk asesmen gizinya. Jadi yang pertama memang seperti biasa, asesmen gizi, antropometri, biokimia, kemudian fisik klinis, dan dietary history. Kemudian di sini apabila memang tidak bisa diukur berat badannya untuk pasien memang kita sarankan untuk status gizinya. Kalau masih bisa diukur berat badannya, kita sarankan menggunakan IMT. Tetapi kalau memang tidak bisa, maka akan diambil keputusan untuk menggunakan Lila. DAPN sendiri, British Association Parenteral and Nutrition juga menyarankan apabila pasien-pasien tidak bisa diukur berat badan dan tinggi badannya, kita akan menggunakan Lila. Nah, ini contoh base skill di kami. Jadi memang di bednya sudah ada timbangannya dan memang di situ ada IMT-nya. Jadi kita tinggal input dan memang ada grafiknya. Jadi grafik berat badannya juga. Tetapi memang ini sangat sensitif. Ketika pasiennya goyang sedikit atau geser sedikit, itu juga akan mempengaruhi dari hasil berat badannya. Itu kemudian ini tentang Lila, jadi yang dikeluarkan oleh Baten dari UK. Kemudian ini estimasi ulna untuk nanti menentukan estimasi tinggi badan dari pasien, karena nggak mungkin kita mengukur panjang badan karena itu juga tidak etis ketika misalkan dilihat oleh keluarga pasien, nanti dikira kita akan mengukur kerangka jenazah gitu ya. Jadi memang kita lebih baik menggunakan ulna. Ini aplikasinya, jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu kesulitan lagi ketika misalkan aduh rumusnya apa ya gitu. Enggak, tinggal dimasukkan saja nanti hasil ulnanya di sini ya, di sini ini berapa. Terus nanti dia udah langsung keluar estimasi tinggi badannya dalam meter. Nah, kalau mau di sentimeter kan lebih gampang, udah 170. Nah, jadi dimasukkan saja dan jangan lupa di sini jenis kelaminnya, kemudian range usianya. Nah, ini yang kita klik. Ini yang istilahnya adalah hasilnya, kemudian ini kita masukkan warnanya dan selesai langsung keluar nanti estimasi tinggi badan. Oke, kita masuk ke diagnosa
gizi. Jadi ini contohnya ketidakcukupan asupan energi, protein dan cairan berkaitan dengan disfagia, kemudian ada penurunan kemampuan untuk makan sendiri ditandai dengan asupannya hanya 30%, proteinnya 49% dan cairannya hanya 900 ml. Kemudian ada kesulitan menelan berkaitan dengan diagnosa disfagia ditandai dengan hasil screening disfagia positif. Kemudian pasien tidak mampu menelan air putih dan hanya mampu mengkonsumsi makanan lunak dan subur. Nah ini juga bisa kita intervensi. Kita masuk ke intervensi karena akan lebih banyak membahas tentang intervensinya tentang MNG-nya. Jadi memang ini feeding pathway yang dikeluarkan oleh ASPEN, jadi American Society Parenteral and Nutrition. Jadi kita harus tahu dulu apakah memang di tract ini, jadi gastrointestinal tract itu bisa digunakan atau tidak. Ketika iya, kita akan ada dua pilihan. Jadi apakah tadi kita lakukan tes disfagia, kita di tes disfagia itu di IgG. Di IgG, kemudian ternyata misalkan pasiennya bisa menelan, ya sudah kita progres per oral. Nah, ketika misalkan tidak bisa menelan, kita langsung pasang NGT. Nah, kita bahas dulu yang per oral. Jadi ketika misalkan asupan per oralnya ternyata kurang dari 75%, kita refer ke enteral nutrition. Jadi memang kesulitannya kalau kita di Indonesia tidak semua keluarga pasien menyetujui apabila pasien akan dipasang selang NGT. Bahkan yang sudah nyata-nyata positif disfagia tidak bisa menelan, itu keluarga pasien tidak setuju untuk dipasang NGT. Tetapi memang kalau memang asupan oralnya itu kurang dari 75% intake selama 3 hari, 3 atau 5 sampai 5 hari, itu kita sarankan memang setuju. Nah, kami memang ada banyak menggunakan pasien-pasien yang per oral makannya kemudian minumnya ya subsidi, terutama untuk pasien-pasien yang disfagia yang tidak bisa menelan air. Nah, ketika misalkan dua metode ini bisa kita gunakan, kita pakai. Tetapi kalau memang tidak, keluarga pasien tidak setuju untuk dilakukan pemasangan NGT dan pasiennya masih bisa menelan dengan baik, terutama menelan cairan, maka akan kita tetap berikan per oral 3 kali makanan biasa dan kita tambahkan ONS, jadi oral nutrition support. Jadi kita akan tambahkan makanan enteral di snacknya. Nah itu kebayangkan untuk mencapai asupan gizinya biar agar lebih dari 75%. Nah kalau ternyata itu tidak bisa kita capai, ternyata dia ketika disendok atau kan nggak boleh pakai sedotan, disendok misalkan seperti susu ataupun enteral gitu ya untuk snacknya, dia masih belum bisa mencapai 75%, kita akan sarankan untuk ditambahkan di parenteralnya. Jadi secara perifer. Nah, kita ada sih beberapa produk yang memang dia itu SPN ya, supplemental parenteral nutrition. Jadi dia itu tidak setinggi misalkan kayak klinis yang harus 24 jam tidak gitu. Jadi dia memang bisa hanya diberikan 12 jam atau diberikan 8 jam gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata ini pembahasan oral kita sudah selesai, itu beberapa alternatif. Kalau misalkan pasiennya ternyata disfagia positif, kita akan berikan secara feeding atau NGT. Nah, NGT memang disarankan hanya 3-4 minggu, tetapi di kami memang ada pasien-pasien yang menggunakan NGT sampai bertahun-tahun, karena memang NGT-nya akan diganti-ganti terus. Sebenarnya sudah kami sarankan untuk menggunakan gastrostomi, tetapi keluarga pasien tidak setuju ataupun pasiennya tidak bersedia untuk dilakukan gastrostomi, diberikan gastrostomi. Kita tetap menggunakan NGT. Nah, di sini kalau memang dia sudah bisa dilakukan tes menelan, maka nanti progres ke oral nutrition. Dan NGT tetap tidak dicabut. Jadi ada dua metode. Dia hanya latihan menelan dulu, kemudian makan perlahan secara per oral, NGT tetap terpasang. Nanti baru ketika misalkan intake-nya sudah sekitar 40%-an, kita akan lepas NGT. Dan itu pun dengan asesmen dari KPI. Nah, kalau untuk pasiennya ternyata kita naik lagi, ternyata pasien itu fungsi saluran cernanya itu masih bermasalah. Misalkan ada bleeding, ada residu, dan lain sebagainya, maka kita akan berikan parenteral nutrition. Nah, di sini kita kolaboratif dengan DPCP. Jadi DPCP nanti ini mau long term atau short term. Kalau long term kita akan pasang central parenteral nutrition yang memang di subclavial vein biasanya.
Nah, tapi kalau memang perifer, nah itu nanti kita akan memberikan syarat. Nah, kan ya, dan harus kita evaluasi setiap hari apakah memang bisa progres ke MDT ataupun ke orang. Nah, kemudian, nah ini intervensi gizinya, jadi ada 4. Ini untuk pasien-pasien yang memang sama sekali tidak bisa mengkonsumsi makanan atau menerima makanan secara oral melalui mulut, akan berikan subsidi. Kalau memang pasiennya resiko malnutrisi dengan disfagia, nah ini ada berbagai tekstur modification, kemudian ada ONS, jadi oral nutrition support, kemudian enteral feeding. Nah, untuk pasien-pasien dengan high risk malnutrition tetapi tanpa disfagia, nah ini hanya dietary exercise, kemudian ONS, jadi yang tadi gambaran. Nah, kemudian yang low atau medium risk malnutrition, nah ini dietary exercise, kemudian tapi assessment untuk optimalisasi tujuan dari pemberian makanan. Nah, ini di buku Melindungi Diet juga sudah ada tentang kebutuhan energi dan bergizi, jadi ada 30 pada kondisi akut kita kejar GMR-nya terlebih dahulu, kemudian ada protein, lemak, kolesterol, karbohidrat, kemudian vitamin dan mineral. Nah, ini untuk pasien-pasien disfagia perlu diperhatikan pasiennya apakah alergi susu atau tidak. Tapi kalau misalkan pasiennya nggak alergi susu, kita akan berikan basic susu. Tetapi kalau misalkan dia alergi susu, kita bisa berikan basic non susu atau blender rice. Kemudian makanan peroralnya ada pura modifikasi, lunak, biasa, dan ini intervensinya. Kemudian ini contohnya. Ini yang di kami, jadi bentuk makanan pasien stroke. Jadi seperti ini bentuknya untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan makanan lunak, lauk paus cincang. Jadi ini yang kita berikan. Kemudian saya hanya ingin memperkenalkan tentang INDDSI, jadi International Dysphagia Diet Standardization Initiative. Ini sudah lama diet ini dan memang yang terbaru sih update terbaru tahun 2019 dan saya mempelajari ini secara langsung untuk IDDSI itu di Singapore General Hospital. Jadi memang bagaimana sih penerapan di sana untuk IDDSI mulai dari level 0 sampai 7. Jadi kalau ingat bukan hanya ayam geprek yang ada levelnya, tetapi untuk pasien-pasien disfagia itu memang ada label warna dan memang keamanan dari identifikasi. Kami terus terang di Rumah Sakit Otak baru menerapkan levelnya. Untuk label teks, angka, dan warna makanan. Ya, siap lagi. Gimana Pak? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Oh ya, baik. Saya perketat ya. Terima kasih. Oke, ini levelnya. Jadi ini yang paling penting. Jadi ini adalah level kekentalan minuman atau cairan. Kemudian ini level kekentalan dari makanannya. Jadi di sini ini untuk makanan cair itu maksimal kalau bisa hanya sampai level 1 karena biar bisa mengalir ke NGT. Tetapi kalau untuk ini yang makanan biasa, di sini kan misalkan mulai dari cair atau puree, cairnya itu kan cukup kental, di sini puree, cincang, kemudian lembut dan biasa. Saya langsung ke contohnya saja. Ini gold standard yang kita buat di Sakit kami karena tadi untuk membeli pengental itu mahal banget. Jadi kita memang membuat sendiri dan modifikasi bagaimana standar ini bisa dibuat oleh tenaga pemasak kami. Ini adalah level IDDSI-nya. Yang lebih aplikatif ini, yang lebih gampang. Jadi ini level 7 itu adalah makanan biasa, kemudian level 6 soft and bright, kemudian level 5, dan ini level 4. Jadi ini gambaran yang ada di kami di Rumah Sakit Otak, jadi pura, kemudian pisang halus, kemudian bright size, kemudian ada. Kemudian ini contoh makanan di kami, kita lihat yang sebelah sini dulu, jadi ada level 4 seperti ini, kemudian level 5, level 6, dan level 7 yang makanan biasa. Yang saya pelajari di sana itu memang kita tidak bisa menerapkan single level. Jadi memang ada level antara 6 sampai 7, level 6 sampai 7 karena makanan kita kan memang apalagi di Indonesia bervariasi banget. Jadi jenisnya saja, contoh aja kita soto aja itu banyak banget ya. Soto aja di Indonesia itu bukan satu soto gitu kan ya. Sebenarnya kalau ahli gizi luar masuk ke kita juga pusing kalau melihat variasi menu di kita gitu. Tetapi memang ini yang coba kita modifikasi
nutrisi untuk bisa sesuai dengan hasil tes menawan dari pasien-pasien disfagia. Ini level 4 sampai 5, level 6 sampai 7, kemudian ini yang level 7, yang makanan biasa ini sudah bisa digoreng dan lain sebagainya, ini level 5 sampai 6. Nah, ini sebenarnya ada videonya, tetapi ini untuk kekentalan, cara mengukur kekentalan. Mungkin bisa sedikit. Jadi ini kita untuk mengukur kekentalan dari cairan yang nanti akan diberikan pada pasien disfagia yang sudah mulai untuk belajar menelan. Jadi kita akan 10 detik, jadi dialirkan selama 10 detik, kemudian nanti akan dihentikan setelah 10 detik. Nah, dari situ kan kelihatan mana yang lebih kental, mana yang lebih encer. Nah, itu cara pengukuran. Bapak Ibu kalau ingin mempelajari tentang IGDSI, buka saja di IGDSI, International Dysphagia Diet. Jadi di situ memang kita bisa belajar banyak. Oke, ini konsep pemberian makanan enteral ya, bagaimana kapan, kemudian jenisnya dan kebutuhannya, ini artinya. Kemudian di sini untuk juga pemberian secara enteral. Nah, kemudian ini syarat makanan enteral. Jadi ini juga harus kita pahami. Kemudian, nah ini cara pemberiannya. Jadi bagaimana pemberiannya, baik secara bolus, intermittent, siklus, ataupun kontinu. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih berpengalaman dari kami, bagaimana untuk pemberian makanan secara kontinu di rumah sakitnya. Mungkin pernah ada pasien yang menggunakan rute pemberiannya secara kontinu. Kemudian ini yang drip, ya, yang drip di kami menggunakan feeding drip. Ini feeding pumpnya ini. Nah, kalau ini yang bolus. Nah, ini jenis-jenis makanan enteral. Jadi setiap hari juga melihat makanan enteral ya. Ada polimerik, elemental, semi-elemental. Yang kami kesusahan memang yang semi-elemental, yang elemental ya. Karena memang itu produknya harus asam amino. Dan itu baru ada di produk bayi. Kalau untuk produk dewasa, kami belum pernah pakai untuk produk yang memang langsung asam amino bentuknya. Untuk pasien-pasien yang memang kekurangan protein dan memang kita harus support dengan asam amino. Langsung bentuknya asam amino bukan polipeptida. Itu juga kita harus perhatikan juga. Nah, ini penting kenapa sebelum pulang pasien harus kita edukasi, karena kalau enggak ketika di rumah nanti dia akan readmit dan akan masuk lagi dengan kondisi yang sama. Misalkan masuk dengan dehidrasi, itu kan banyak di kami. Masuk dengan hiponatremik, nah itu banyak banget di kami. Jadi baru pulang 2 hari udah masuk lagi dehidrasi. Nah, apalagi untuk makanan ini jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita ingin mengajarkan pembuatan makanan cair ataupun cincang, itu juga kita harus tahu di rumah ada alatnya atau enggak. Kalau tidak, kita akan ajarkan secara manual. Ini kelebihan kita sebagai ahli gizi yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Kenapa? Karena ini metode yang akan kita bisa ajarkan ke pasien. Kemudian cara penyimpanan juga. Jadi bagaimana menyimpannya, jangan buka tutup, kemudian harus sudah diporsikan gitu, apalagi makanan cair. Itu kita yang punya ilmu tentang keamanan makanan. Ini monesnya sesuai dengan diagnosa gizinya. Kemudian ini interaksi obat dan makanan. Bapak Ibu tidak perlu menghafal semua jenis obat-obatan, tetapi kita harus paham bagaimana cara kita berkolaborasi dengan rekan sejawat kita farmakologi klinis atau KAP. Ini contoh kasus satu, jadi sedikit mungkin hanya 2 slide saja. Jadi pasien dengan CVD-SI, penurunan kesadaran ini yang di fase akut ya, dysphagia, general weakness, dan ekstraluter hipokalemik. Jadi pasien ini hipokalemik. Kemudian hasil antropometrinya berat badan 39, tinggi badan 160, ada penurunan berat badan 15 kilo dalam 6 bulan. Nah, Bapak Ibu jangan sungkan untuk membuat diagnosa malnutrisi ya untuk pasien-pasien yang seperti ini. IMT-nya sudah jelas 15,2, statistiknya underweight. Kemudian pasien tanpa kurus, ini satu lagi, kita sebagai ahli gizi jangan hanya melihat data pasien, kita harus melihat kondisi dari pasien juga. Saya selalu mengajarkan terutama kepada mahasiswa profesi dietitian, jangan lihat data dulu, jangan lihat rekam medis dulu, lihat pasiennya dulu. Karena saya ingin mengajarkan bagaimana pemeriksaan fisik kepada ahli gizi sehingga mereka tahu, oh ini malnutrisi.
oh ini warning nih, ini udah riset nih gitu kan ya, HB-nya berapa nih, baru kita lihat data. Nah itu yang selalu saya ajarkan ke mahasiswa profesi dietitian. Kemudian ini pasien tampak kurus, tulang-tulangnya menonjol, sisi serta mata nampak cekung, turgor kulitnya juga sedang, kemudian mukosa bibir kering. Nah, itu hasil labnya, kemudian estimasi kebutuhannya, dan asupannya hanya 400 kalori per hari. Nah, ini jumlah gizinya, jadi malnutrisi berkaitan dengan asupan kurang dari kebutuhan, dan adanya penyakit kronis ditandai dengan IMC 15,2, estimasi asupannya 12,6, dan lain sebagainya, serta tanda-tanda malnutrisinya juga harus kita tunjukkan. Kemudian ini perhitungan energi dan gizinya, jadi karena dia di fase akut, saya menggunakan protokol refeeding syndrome, jadi memang menggunakan 10 kilokalori per kilogram berat badan aktual, kemudian di sini 400 kilokalori. Nah, kemudian proteinnya juga, kemudian kita harus melihat bagaimana cara kita menghitung kebutuhan lemak dan karbohidrat, perhatikan dari analisa gas darah dari pasien, itu mempengaruhi dari RQ, baik itu CO2 maupun oksigen. Ini sehingga saya hanya memberikan karbohidratnya 50-60%. Nah, kemudian kebutuhan natrium, kalium, magnesium, dan fosfat. Karena pasien ini berada di protokol refeeding syndrome, kita juga harus meminta pemeriksaan untuk fosfat. Kemudian ini kasus 2, jadi ini problemnya, ini 2.1, asupan oral tidak dikeluar, gangguan neurologi, dan pasien baru lepas NBC, asupannya hanya 44%. Ini intervensinya, jadi mengoptimalkan asupan lebih dari 60%, targetnya jangan terlalu tinggi, jadi langsung 80%, karena pasien ini juga baru lepas NBC. Kemudian pemberian diet lunak paru-paru pincang, diet struk jenisnya, kemudian bentuknya lunak paru-paru pincang level 6-7, kemudian frekuensinya 3 kali pemberian makanan dan 2 kali ONS. Jadi kita tambahkan makanan enteral via per oral, 1 sesi 1 kalori, kemudian ini kolaboratif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.